Baik teman-teman, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai uh, uh, hadis sebagai sumber hukum yang kedua. Ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hadis, kemudian apa yang ada di dalam hadis, kemudian ada bentuk-bentuk hadis, kemudian ada pengelompokan hadis berdasarkan kualitas dan jumlah atau kuantitatif. Kemudian ada syarat-syarat hadis, kemudian terakhir ada fungsi hadis. Yang pertama itu ada pengertian hadis. Jadi hadis merupakan segala perbuatan yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari perbuatan, ucapan, dan penetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian itu apa yang ada dalam hadis? Yang pertama itu ada sanad. Sanad merupakan jalur periwayatan atau jalur penyampaian. Contohnya, saya menyampaikan kepada teman saya menyampaikan kepada teman saya menyampaikan ke teman saya, dan begitu seterusnya. Kemudian kedua ada matan. Matan merupakan isi dari hadis. Contohnya itu barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Kemudian ada rawi. Rawi merupakan orang yang meriwayatkan hadis atau orang yang menceritakan hadis, orang yang menyampaikan ke orang lain, dan orang lain itu menyampaikan ke orang lain, dan seterusnya. Kemudian ada bentuk-bentuk hadis. Yang pertama sini, bentuk hadis itu ada, teman-teman, ada hadis kaulia. Itu merupakan ucapan Rasul, merupakan hadis yang Rasulullah SAW ucapkan. Kemudian ada filia, merupakan sesuatu yang Rasulullah SAW merupakan perbuatan Rasulullah SAW. Kemudian ada hadis takrir, merupakan hadis yang Rasulullah SAW tetapkan. Kemudian ada selanjutnya itu ada pengelompokan hadis. Yang pertama itu ada berdasarkan kualitas. Kualitas itu ada sahih, hasan, doif, dan maudhu. Pertama itu ada sahih. Sahih itu merupakan hadis. Sahih itu merupakan hadis yang syarat-syarat yang keseluruhan syarat-syaratnya terpenuhi sebagai hadis sahih. Kemudian ada hadis hasan. Hadis hasan merupakan hadis yang seluruh syaratnya terpenuhi, tapi hanya satu saja yang tidak, yaitu ada periwayatnya yang tidak kuat hafalannya, tidak kuat ingatannya. Kemudian ada hadis doif. Hadis doif merupakan hadis yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai hukum. Kemudian ada hadis maudhu, merupakan hadis yang palsu, hadis karangan yang dibuat-buat oleh orang-orang. Kemudian ada berdasarkan jumlah atau kuantitas. Pengembangan hadis berdasarkan jumlah atau kuantitas. Yang pertama itu ada hadis mutawatir, merupakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, oleh banyak jalur. Jalurnya itu lebih dari 10 jalur, minimal itu jalurnya itu lebih dari 10 jalur. Kemudian ada hadis ahad, merupakan hadis yang diriwayatkan dari banyak jalur, atau dari banyak jalur. Ini dari beberapa jalur. Itu tidak kurang, jalurnya itu tidak lebih dari 10. Kemudian selanjutnya itu ada syarat hadis. Yang pertama itu ada hadis sahih. Bila dikatakan sahih itu pertama itu sanadnya harus bersambung. Kemudian ingatan perawinya harus kuat, perawinya harus adil. Maksudnya adil itu perawinya maksud sahih itu perawinya bukan seorang yang fasik, dan perawinya bukan seorang yang buruk akhlaknya. Kemudian ada
Kemudian yang kedua itu ada syarat hadis hasan, merupakan yang pertama itu hadis hasan itu tidak hadis hasan itu syaratnya yang pertama itu sanadnya harus bersambung. Kemudian syaratnya harus bersambung dan hafalan perawinya perawinya itu harus kuat. Hafalan perawinya itu tidak kuat. Kemudian selanjutnya itu ada fungsi hadis. Hadis pertama sebagai tafsir Al-Quran, kemudian yang kedua sebagai penguat ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, kemudian yang ketiga menjelaskan semua hukum-hukum yang belum ada pada Al-Quran, yang tidak ada, hukum-hukum yang tidak ada pada Al-Quran. Sekian apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.